Teman-teman sudah lihat bagaimana performa seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia ketika dia harus berdiri berhadap-hadapan dengan ribuan pemimpin daerah dalam sebuah forum yang disebut dengan Forkopimda, Forum Komunikasi antar pimpinan daerah. Ya, sebut saja demikian, dan tentu kita tidak bisa meragukan lagi kredibilitas, kapasitas, kompetensi dari seorang Gibran. Kita akan obrolkan di balik potensi, di balik performa yang tidak banyak dimiliki oleh kita semua. Kita bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik. Bukan sekolahnya partai. Tempat kita belajar bersama untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Teman-teman, di tangan saya ada buku yang judulnya Terampil Berkhotbah. Ya, ini salah satu buku tipis yang tetapi punya bobot yang tidak tipis ya. Sesuatu yang dapat kita pelajari bersama-sama. Saya coba akan bacakan ya satu isi ya dari buku ini terkait dengan bagaimana menghadapi hambatan-hambatan dalam berpidato. Karena seringkali tugas berpidato ini ya bukanlah sebuah tugas yang ringan. Saya ingat betul bagaimana seorang guru saya di SMA waktu itu bagaimana beliau menjadi pembina atau inspektur upacara, dan kemudian ada sesi di mana arahan-arahan pembina upacara, dan seorang guru yang menurut saya jago di matematika tetapi kemudian bergetar seolah sedang disambar petir ya. Dan ini menjadi sebuah kenyataan atau fakta bahwa berbicara di hadapan publik itu bukanlah pekerjaan yang ringan, sama seperti seorang yang berbicara di depan kamera seperti ini ya, tidak gampang ya, sehingga ada banyak hal-hal yang bisa saja slip dan itu membahayakan para pembicaranya, karena ketika orang membuka mulutnya, maka dunia akan tahu siapa diri kita. Karena itu untuk bisa tahu tentang kompetensi seseorang itu sebenarnya tidak usah kita melihat latar belakang sekolahnya di mana, ya, kemudian berapa nilainya, rapornya, indeks prestasi kumulatifnya, dan seterusnya. Cukup dia diminta untuk berbicara di hadapan kita tanpa teks, dan dunia pun akan tahu siapa sesungguhnya orang itu. Di dalam buku ini ya ada Profesor Dr. Anderson yang mengatakan bahwa rasa ketakutan di dalam berbicara itu timbul karena disebabkan oleh yang disebut dengan kondisi knowledge-nya atau kepemilikan pengetahuannya. Jadi setiap orang yang memiliki kemampuan pengetahuan yang terbatas tentu akan tercermin lewat kemampuan dia di dalam mendeliver pesan atau menyampaikan pesan yang ada di benaknya. Kalau kita bicara tentang seorang Gibran, ya kita tahu persis ketika Pak Jokowi terpilih kali pertama, dan kita lihat bagaimana cara berbicara beliau yang tentu jauh dari kematangan seorang yang kalau kita lihat seperti hari ini, berbeda jauh ya. Nah, itu semua tentu kita boleh melihat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya dalam fase 10 tahun, sebut saja demikian, atau ya 9 tahun plus minus, kita melihat ada transformasi besar pada diri seorang Gibran, ya dari orang yang agak malu-malu berbicara, tetapi hari ini kemudian kita lihat dia unjuk kebolehan untuk berbicara di hadapan ribuan pemimpin ya di pimpinan daerah ya, dan bukan hanya dari seorang wali kota atau bupati, gubernur ya, tetapi semua pimpinan-pimpinan daerah, unsur-unsur pimpinan daerah, kejaksaannya lah, kepolisiannya lah, dan yang lain-lain. Saya kira ini bukan tugas yang mulia, mudah, sederhana. Kelihatannya saja remeh-temeh, tetapi ya Anda bisa bayangkan kalau berdiri di hadapan
para pemimpin-pemimpin yang tentu kita tahu ada tekanan-tekanan politik ya, tekanan-tekanan psikis secara politik yang tidak mudah untuk dihambat, dan kita lihat bagaimana performa Gibran tanpa teks, kemudian dia boleh ya flowing ya, mengalir dalam menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan di hadapan forum tersebut. Nah, ini menandakan ya tingkat kecerdasan seseorang. Kita sebenarnya sudah tidak perlu meragukan ketika beliau hadir dalam perdebatan bersama menghadapi seorang yang caimin, seorang guru besar, ya, dan kelihatan sekali bahwa saya tidak mau mengatakan mengungguli kedua kandidat itu, tetapi punya perlawanan yang patut untuk diperhitungkan dan tentu diberikan catatan-catatan yang positif. Disinilah kemudian kita melihat bahwa ada kandidat pemimpin masa depan yang kita tidak tahu dalam proses politik nanti apakah bisa sampai kepada presiden, tetapi kalau bicara tentang karir politik dan bagaimana respon partai-partai politik yang ada sekarang ini, karena kita tahu bahwa Gibran Rakabumi ini sebenarnya adalah produk konsensus politik ya, kesepakatan politik dari pilar-pilar politik demokrasi kita yang pada akhirnya melihat bahwa Indonesia ini bisa diselamatkan dalam konteks menghadirkan seorang Gibran sebagai satu jalan tengah, sebagai jalan solusi. Dan tentu Gibran juga dalam sebuah kalkulasi politik, dalam bicara tentang faktor-faktor yang menentukan bagaimana beliau hadir di jagat panggung politik RI 1 dan RI 2, maka kita bisa melihat bahwa Indonesia punya solusi ya terkait dengan masa depan politik di negeri ini, masa depan ekonomi, ada pada konsensus pada Gibran. Dan hari ini kita melihat bahwa performa itu merupakan sebuah simptom atau tanda yang jelas bahwa kita sedang berhadapan-hadapan dengan seorang senkot, pemimpin besar, the great leader for our country ya. Jadi ini yang kita lihat dari sisi cara berbicara. Ya, orang-orang yang kalau dikatakan tadi yang punya keberanian berbicara di hadapan forum besar seperti Porko Pimda, ini adalah orang-orang yang bukan senkot, bukan orang sembarangan. Pastilah kalau menurut apa yang dikatakan dalam buku ini, tidak pernah takut. Ya artinya ketidaktakutan itu karena ditunjang oleh hadirnya kepemilikan dari pengetahuan dan tentu juga pengalaman interaksi dengan katakanlah lingkungan sekitar yang menyalakan gen leadernya ya, menghidupkan mekanisme on dan off-nya DNA kepemimpinan di dalam diri seorang Gibran sehingga dia bisa flowing atau mengalir. Dan ini mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan Gibran lagi sebagai anak ingusan. Bagaimanapun juga kita sedang berhadapan dengan seorang tokoh yang tentu akan terus-menerus dimatangkan oleh proses politik dan ya, di leverage ya, ini bicara tentang leverage, bukan deret hitung, tapi ini deret ukur ya, artinya bagaimana kehadiran kualitas kepemimpinan beliau itu masuk dalam deret ukur, bukan deret hitung ya semata-mata. Nah, teman-teman, kita mau bicara pada bagian akhir ini terkait dengan bagaimana meyakinkan kita untuk menyudahi sebuah perdebatan tentang ketidaklayakan seorang Gibran yang diragukan oleh Dr. Tipa, oleh Suryo Paloh, Refli Harun, dan sebagainya. Jauh lebih baik kita bergandeng tangan bersama-sama, meninggalkan budaya-budaya nyinyir kita, budaya-budaya meremehkan orang dari penampilan, ya, tetapi betul-betul mendalami, ya, melampaui persoalan kepentingan-kepentingan politik, pertarungan-pertarungan politik yang sebenarnya sudah selesai. Pada posisi ini bukan partai politik ya sekali lagi akan mengendorse, akan memproteksi, akan mensupport siapapun yang dipilih ya, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh mekanisme demokrasi, apakah itu datang dari partai PDIP, datang dari partai Gerindra, Demokrat, ya, apapun ya, Nasdem, Golkar, kalau ia sudah dipilih secara demokrasi, maka tugas BPP adalah memproteksi, dalam artian menyampaikan narasi-narasi yang mendukung, memberikan support, karena bagaimanapun juga BPP lahir dalam rangka dengan jiwa NKRI ya, jiwa buzzer NKRI. Mau dikatakan influencer NKRI oke, mau dikatakan buzzer NKRI juga oke.
ya, yang mana saja. Kita bukan partai politik, maksud saya akan terus hadir dalam rangka untuk mendampingi dan mengimbangi ya diskursus-diskursus atau perdebatan-perdebatan ruang publik yang sengkot agak sedikit bias dan jauh dari standar rasionalitas. Bukan partai politik.